ini supaya teman-teman yang tidak hadir bisa mengikuti. Hari ini adalah Artificial Intelligence, kuliah pada Magister Sains Data yang diikuti oleh mahasiswa S1 juga yang mengambil sebagai mata kuliah pilihan non shopping around. Sebelum dimulai kuliah, teman-teman saya sarankan untuk mempunyai 3 persiapan. 1 untuk bertemu perangkatnya, yang kedua untuk coding, begitu ya, untuk coding. Kemudian yang ketiga adalah buku, logbook ya. Jadi supaya teman-teman apa yang disampaikan dosen saat ini ataupun di kuliah yang lain itu bisa terdokumen pekerjaannya. Jadi apa sih yang dibicarakan, nanti tinggal mereview ulang lewat video maupun lewat diktat yang diberikan ataupun literatur pendukung lainnya. Jadi cara belajar dengan secara digital itu seperti itu ya, ada buku logbook namanya, tidak perlu mencatat semua, tetapi bisa mendokumenkan atau mencatat kata-kata penting. Sebagaimana yang saya tunjukkan, itu saya tunjukkan tentang materi yang dipelajari. Hari ini fokus utamanya mathematical fundamental untuk AI, di mana itu nanti akan berkaitan dengan mata kuliah neural network, mungkin di big data analysis, begitu ya. Sehingga saya karena bertemunya hanya beberapa waktu, saya pakai diktat yang sudah ada, yang sudah saya share ke teman-teman. Kemudian tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan. Saya ulang di sini dengan maksud tadinya teman-teman yang baru saja join dari KI, begitu ya, itu bisa mereview kembali. Ya, seperti itu. Nah, jadi hari ini fokus utamanya adalah tentang mathematical fundamental untuk AI. Yang kemudian nanti teman-teman akan mengeksplor sendiri. Mengapa itu perlu? Karena untuk codingnya itu sudah bisa dilakukan secara mandiri karena adanya AI itu sendiri. Tetapi untuk memahami bagaimana coding itu ada atau bagaimana cara kerja coding itu, maka perlu ada kajian mendalam terkait ilmu di dalamnya, begitu ya. Nah, nanti beberapa waktu ke depan perlu juga ada mainan AI yang sudah merebak. Mungkin teman-teman sudah ada yang lebih pandai gitu ya dibanding dosen-dosen yang angkatan lama seperti kami. Nanti diisi beberapa waktu ke depan ada break itu Lea sebagai alumni kami di sini memperkenalkan beberapa tool-tool AI yang bisa untuk bermain AI ya, bisa untuk buat video, bisa untuk buat lagu dan seterusnya. Dan itu kemudian teman-teman bisa mengeksplor sendiri. Jadi itu sebagai pengayaan gitu ya, sebagai pengayaan. Bahkan kalau suka bisa dibisniskan ya, bisa dimonetize ya. Oke, jadi itu ya pertemuan kita hari ini, mathematical fundamental AI. Nah, kalau teman-teman yang belum, ini saya share dulu layar saya. Kalau yang belum atau belum tahu, tadi sudah saya share di beberapa area link untuk mempelajari materi yang diberikan. Kalau boleh tahu minggu lalu Pak Bambang apa ya Mbak Dian? Mungkin sudah join belum ya? Mungkin saya belum join. Oh, belum join ya. Mungkin ada yang mau sampaikan, mungkin buku-buku atau apa yang sudah pernah disampaikan Pak Bambang. Jadi Pak Bambang saya minta untuk sharing buku-buku ya atau pustaka yang kita pembagian tugasnya seperti itu ya.
Nanti pengayaan tentang matematikanya lagi oleh Prof. Eko. Sedangkan codingnya secara cepat, cara main gas coding itu Pak Surya. Ya. Nah, di sini teman-teman sudah saya beri AI, di sini ada RPS-nya. Saya tidak perlu ngulang bertele-tele tentang ini ya. Karena kita di kurikulum yang namanya oriented based learning ya, jadi based education, jadi OBE, berbasis OBE, sehingga capaiannya apa, capaian mata kuliah bagaimana, apa yang dipelajari tiap minggu, bentuk pengajarannya bagaimana, itu semua terlist di sini. Kemudian ada kuis, tugas, UTS, partisipasi, presentasi, 10%, proyek akhir, laporan. Biasanya nih kita buat maksimumnya antara 30% dan yang 10% dialihkan ke yang lain. Begitu ya. Jadi kami berupaya untuk tidak merugikan mahasiswa. Jadi di kuliah ini saya ulangi, saya sampaikan, bahwa di kuliah ini S2 sebisa mungkin ketika awal kuliah kalau sudah terkait dengan tesis, maka proyek-proyek itu terkait dengan tesis, gitu ya. Jadi itu silahkan ya. Jadi target pertemuan hari ini apa? Itu saya sudah tuliskan selain matematikal fundamental, nanti teman-teman akan mempunyai cara seperti ini ya, penugasan ya. Topik AI yang dipilih, buatlah sebagai judulnya, codingnya apa, berikan link Anda dan Anda telah melakukan coding. Bagaimana Anda dapat membuktikan itu adalah hasil karya Anda, sekalipun dengan bantuan AI, tapi bukan cut and paste dari internet. Nah, ya. Jadi nanti saya ceknya pakai Wilbur, pakai Turnitin, pakai ya itu. Bagaimana ya? Nanti Anda bernarasi menjelaskan apa yang dikerjakan. Nah, tidak usah khawatir ya. Jadi teman-teman semua sekalipun tertinggal di kuliah sebelum-sebelumnya, saya menyampaikan saat ini itu seperti pertemuan awal, tetapi saya fokus pada konten yang matematikal, di mana teman-teman semua itu umumnya karena background-nya beda, maka cukup perlu kerja keras ya, nggak apa-apa ya. Kalau kuliah kerja keras itu berarti sekolah ya. Kerja keras, dan sudah saya share, tetapi tadi saya update, yaitu di bagian ini ya, AI bab 1. Atau mungkin saya perlu review dulu ya, yang saya sampaikan di mana ini, di di WA ya. Ini yang apa itu AI di mana, di conference internasional di mana waktu itu kami mengikuti di Jerman, begitu. Dan cukup menarik ya, tapi sederhananya AI itu apa toh ya, kalau kita misalnya kalau orang Kristen Bu Hana, maaf itu ke-mute. sudahkah? Dia pindah-pindah nih sistemnya. Semoga enggak masalah. Admit.
Hana Melsaira, Meisari Retno Permatalianti, no join the meeting. Oke, saya ulangi ya. Jadi sebelum masuk ke diktat kontennya, teman-teman bisa overview cara baca cepat gimana pakai AI. Saya ajarin ya, cara baca cepat gitu. Sebentar, ini tadi materinya ada di sini. Oh, saya belum share ya. Tadi saya sudah share. Saya ulang share. Entire share. Nah, ini saya sudah tergantung AI juga ya. Misal begini, cara membaca cepat nih, sekalipun kadang salah ya. Kadang salah, yaitu stop presenting, ini saya pakai ini. Terus tadi kan ada nih, oh ya saya linknya tadi ya, linknya teman-teman kan tadi ada apa? Ini ya, materi. Ini jangan banyak-banyak diulang. Ya, ini kan AI-nya yang saya ajarkan 2023 itu sudah saya berikan 2024. Ya, ini 2023 saya dapat, 2024 itu dan 2025 agak beda. Nah, ini slideshow. Mana slideshow-nya di sini? Slide show-nya itu di ini ya. Nah, agak lama ya. Nah, ini AI ya. Jadi saya katakan AI itu apa? Sederhananya teman-teman biasa tahu dengar kata imago Dei ya toh. Kalau yang apa non Kristen biasanya dengan ada istilah apa? Kalau kita yang Kristen ada imago Dei, kita segambar dengan Tuhan kita. Berarti AI itu dibuat segambar dengan kita. Nah, itu kira-kira. So, apa akibatnya? Ya, apapun cara berpikir manusia, ya, semuanya termasuk curiosity, emosionalnya, kalau bisa ya dibangun di dalam AI itu, gitu ya. Sehingga bangunan teori di dalamnya itu sangat banyak sekali di sini. Ya, menjadi section-section kecil yang cukup banyak. Sangat banyak lah. Bahkan cara kerja otak kemudian dinyatakan dalam neural network, kemudian deep learning, begitu. Nah, ini rumah besarnya AI, the whole big picture of AI itu di situ. Dalamnya namanya machine learning, di mana siapa namanya Alan Turing mengatakan dapatkah mesin berpikir, maka menimbulkan bagaimana keilmuan berkembang, khususnya di AI ini dan menjadi keilmuan machine learning. Dan lebih deep lagi sehingga muncul lagi deep learning atau pembelajaran mendalam. Itu rumahnya ya. Tapi sebetulnya ada banyak cabangnya sehingga ada seperti ini robotik dan NLP. Kalau kita berurusan dengan teks ya, biasanya kan kita bicara nih, sekarang AI bisa ngomong seperti apa yang direpresentasikan oleh robot. Nah, itu kita pelajari di NLP. Tahun lalu ini baru akan lulus ya, tentang bahasa Alkitab, bahasa daerah. Nah, ini ada yang di teologi yang akan masuk ke topik itu silahkan ya. Misalnya Alkitab dalam bahasa daerah Papua misalnya, bagaimana itu dicermati dengan AI. Itu silahkan ya. Nah, ini si Alan Turing kan mesin think dan seterusnya ya. Ini cukup dilihat saja karena saya tidak ingin terlalu mendalam di bagian ini ya. Jadi bagaimana AI itu berkembang itu keilmuannya statistik begitu ya. Kalau kita dengan machine learning itu mungkin tidak cukup begitu ya. Sehingga perlu ada artificial intelligence. Oke. Jadi ini kalau orang sudah pakai AI nih ya, teman-teman kalau nanti bikin project nih kemana ya. Kalau ini yang bekerja, terus kemudian bikin project ya, terus ada pakai AI-nya, mesti langsung itu ya, para reviewer akan melongok ke dalamnya. Sehingga dikatakan kalau Anda fundraising itu it is AI, dan itu terbukti ya. 2015 ketika kita project pakai kata AI,
langsung dapat 500 juta gitu ya. Kalau hanya matematika saja nggak cukup. Tapi kalau hanya lah kalau hanya menggunakan aja ya itu mesin learning. Nah, terus apalagi hanya mengaplikasikan yang sederhana ya toh, masih analisis data lah ya. Itu setara dengan logistik regression katanya. Ya itu joke-nya orang-orang luar sana ya. Joke-nya. Jadi bagaimana ketika semua pakai AI itu langsung wah pasti kita bisa menyerap dana tinggi. Sampai yang kedua bisa menyerap dana hampir 1M ya, 915 juta dari pemerintah untuk membangun laboratorium di S2. Ya. Nah, itu kira-kira. Nah, keterkaitan ilmunya ya, teman-teman harus berani berdarah-darah di sini ya. Tapi karena ada AI, ya kita belajar AI, ya dia akan ceritakan dirinya sendiri ke kita dengan cepat ya, menyesuaikan yang kita minta gitu ya, itu enaknya ya. Pertemuan lalu pernah saya ajarkan bagaimana bertanya itu ngeprompt atau prompting, sehingga keilmuannya namanya prompting teori yang di dalamnya ada data mining ya, ada pattern recognition. Ini adalah ilmu-ilmu yang sudah ada sebelum AI ada. Keilmu atau cabang keilmuan AI ada yang sudah ada database, neurocomputing, KDD itu saya lupa saya ya, diskriminan lah, mungkin diskriminan analisis terkait dengan itu ya Pak, sehingga di kuliah hari semester ini ada data mining, interaksi dengan beririsan dengan kuliah-kuliah yang ada. Oke ya, kalau teman-teman sering mendengar kuliah dasar-dasar seperti ini, lama-lama akan paham dengan sendirinya ya. Seperti itu, dan kita bisa lihat bagaimana ada peningkatan pemanfaatan berdasarkan perkembangan teknologinya begitu dari tahun ke tahun ya. Ini materialnya bahkan di Nurse Education and Practice di Elsevier memakai autornya ChatGPT. Nah, itu sebetulnya nggak boleh, tapi diterbitkan ya, karena belum ada aturan mainnya ya. Di Januari 2003 itu pakai ChatGPT. Ini sebagai autor. Nah, teman-teman tidak boleh ChatGPT sebagai autor nanti untuk tugas-tugas, tetapi boleh menggunakan. Yang kedua, harus berdampak atau harus tertulis zero AI, terindikasi zero AI sekalipun menggunakan AI atau AI gitu ya. Caranya gimana? Ya nanti sambil jalan tahu ya. Mungkin pakai ChatGPT buat kalimatnya nggak apa-apa. Pakai bandelnya, tesisnya juga nggak apa-apa. Tapi ketika publikasi itu harus dengan bebas AI. Nah, nanti saya jelaskan ya. Nah, ini kemudian ada banyak orang ngomong ya, humoristic challenging large language model. Nah, sekarang yang berkembang tuh large language model ya, di bagaimana ChatGPT bisa menanggapi apapun kata-kata kita ya. Saya sedih, kemudian dia meresponi, menghibur seperti orang begitu ya. Di dalamnya ada namanya large language model. Itu ada kuliah kita di semester berikutnya. Jadi di dalam kuliah ini ada NLP, semoga Pak Surya sempat memberikan kuliah itu sebagai icip-icip itu namanya apa ya? Percobaan ya, trial ya, kenal apa toh itu NLP gitu ya. Nah, ini ada si Elon Musk ya, kemudian sekarang ini AI yang bagaimana, kemudian future-nya bagaimana, silahkan itu dilihat ya. Di mana bahkan para pengembang AI pun juga mengalami ya ketakutan sehingga ada etika dalam penggunaan AI gitu ya. Ada keilmuan bagian itu yang kita diskusikan di minggu lalu ya, yang ada saya bahas di sini ya, di RPS itu atau di modul ya kalau nggak salah ini ya, di modulnya ya, ini itu lebih berorientasi pada AI secara lebih etika ya,
dari definisi sejarahnya maupun etikanya ya, bagaimana konteks etika AI di Indonesia ya seperti apa, belum dikemas dengan baik ya, sekalipun itu menjadi diskusi para ilmuwan begitu, dan bagaimana proportional logic ya, semantic net ya, ini di matematika namanya matematika diskrit ya. Jadi minggu atau 2 minggu lalu kalau nggak salah saya memberikan ini sekilas begitu di pertemuan awal ya, bagaimana kita belajar semantic net ya. Semantic net itu apa, menggunakan proportional logic ya. Idenya apa toh? Bagaimana mesin itu menangkap apa yang kita bicarakan ya, sehingga melakukan ya seperti yang kita minta. Nah itu ya. Jadi bagaimana mesin bicara? Nah itu dikemas di sini supaya dia punya penalaran seperti yang kita harapkan. Begitu ya. Misalnya nih di sini ada semantic net gitu kan. Itu tentang bagaimana representasi pengetahuan berbasis graf. Anak matematik ya, belajar teori graf. Bisa dikemas di sini ya, silahkan kalau mau skripsi yang versi ini untuk menggunakan graf di dalam AI begitu ya. Kemudian bagaimana menjelaskan logika atau AI berlogika itu yang bagaimana toh? Nah itu si semantic net. Itu yang kita pelajari paling tidak dari saya di pertemuan yang lalu begitu ya. Di sini juga sudah ada 29 halaman, silahkan lihat sekilas. Soalnya based on AI. Terus ada mahasiswa tanya, bagaimana Ibu tahu kalau yang disampaikan ChatGPT itu benar, begitu ya? Ya, itu kita perlu latar belakang pengetahuan sebelumnya. Atau melihat apakah yang ditampilkan itu nalar tidak. Ya, misalnya hasil semantik AI seperti ini. Ya, ada membuat relasi graf di mana ada elemen hewan, kucing, ikan, air misalnya. Kemudian ada kalimat, bentar, ini ada yang wants to join, admit all, ya, admit, ya, ini yang terlambat nanti bisa mengikuti ya. Tetapi grafnya ini memberi alur yang benar. Oh, kucing makan ikan, ikan tinggal di air gitu kan ya. Kucing adalah hewan, ya, is a hewan gitu ya. Nah, perhatikan bahwa ini kan terjemahan ya. NLP itu salah satu bagian dari library AI itu dibangun dengan bahasa Inggris, sehingga ketika kita menggunakan database dengan kosakata bahasa Indonesia, banyak hal yang harus dilakukan, terutama bagaimana kita membuat ya namanya tokenize ya, bagaimana membuat kata-kata yang harus kita split begitu ya, namanya tokenizing di dalam NLP untuk kita kemudian proses ya, proses di sini. Ada yang menuliskan ya, misalnya kalau menuliskan salah dalam bahasa Indonesia, misalnya kucing tapi kucin gitu kan ya. Nah, bagaimana mesin juga menangkap itu sebagai kucing, bukan kucin saja. Merupakan dua hal yang sama. Itu contoh begitu. Nah, itu keilmuannya dibangun di sini, di semantik AI, di mana saya tidak menjelaskan bertele-tele terlalu sangat banyak, karena ini nanti butuh tersendiri juga begitu ya. Nah itu silahkan dicermati alur di bagian ini. Ya, jadi sementara kita di kuliah ini masih pengguna AI ya, masih pengguna AI. Ada seorang senior UKSW yang kemudian sekarang ada di mana itu ya, yang kebakaran kemarin itu sekitar di Las Vegas ya, tetapi tidak di area situ tapi di luar, jadi aman. Begitu menyampaikan bahwa Indonesia itu tidak mungkin membuat AI katanya, karena kita pasti ketinggalan, bukan pembuat,
tetapi pengguna yang kemudian mengeksplorasikan ya, tapi bisa menjadi agent AI gitu ya, atau AI agent gitu ya. Maksudnya ya how we sudah ada mendevelopnya yang sudah ada tadi. Itu bisa. Kalau buat kita sudah ketinggalan jauh yang terjadi di Cina sekarang begitu, misalnya 2018 mereka sudah nggak ada pakai cash, itu udah nggak ada gitu ya. Nah di negara Amerika sana data analis sudah banyak nggak laku, computer science juga banyak nggak laku karena sudah dialihkan ke AI. Ya, kita bisa menggunakan AI dengan cepat ya. Misalnya saya bisa mengkoleksi seluruh, misalnya pakai scraping berita tentang UKSW misalnya. Ya, kita scraping semua, kemudian kita analisis 1 menit pakai ChatGPT gratisan, itu bisa memberikan analisis yang masuk akal. Ya, jadi teman-teman perlu aware, perlu perhatian, perlu pergumulan, perlu pemikiran ke depan ya. Bagaimana AI ini kita integrasikan ke tempat-tempat di mana kita kerja. Misal nih yang sedang berkembang di media sosial kan, bagaimana kasus korupsi terjadi di Indonesia yang luar biasa besar ya. Kemudian ada orang Indonesia yang kerja di area DPR di Inggris yang menyampaikan nggak mungkin terjadi di era AI ini bisa diminimalisir, yaitu misal nih ya, kita menggunakan AI untuk dimasukkan ke sistem begitu kan, ke sistem di mana nanti ada pelaporan tentang nota-nota nih misalnya, bukti kita sudah melakukan tugas kita pergi begitu ya, misalnya pergi. Nah, nota itu dibaca oleh AI, decoding gitu ya. Ya, ini sudah pernah dilakukan penelitiannya, misalnya nota beli di kantin begitu, yang risetnya S2 mahasiswa Michela untuk sekolah SMP itu ya, disuruh untuk membaca nota-nota anak-anak sekolah yang pesan kantin catering, karena anak-anak di 1.000 orang istirahat dalam 15 menit. Nah, itu jelas tidak mungkin. Jadi harus dilayani pakai catering. Nah, pesan catering berarti harus bayar dulu. Nah, bayar dulu, kalau baca manual kan capek kan, bahasa seminggunya 200-an lebih ya. Akhirnya matanya yang sudah minus jadi tambah minus. Nah, di Inggris itu di sana sudah masuk ke sistem ya. Jadi nota yang sama tidak lagi bisa direimbuskan, misal seperti itu. Ini contoh yang sederhana di mana itu bisa kita gunakan ya. Teman-teman yang di sekolah misalnya mau membuat sistem seperti ini, yang kantin itu kita sudah ada ya, seperti itu. Juga sudah ada coding juga yang dibuat oleh mahasiswa juga, alumni, itu coding untuk belanja yang tidak hanya per item saja, ditaruh begitu, kemudian oke, dipakai HP, oke, bayar berapa. Jadi tidak satu-satu pakai QR ya, satu-satu dilewatkan mesin gitu, enggak ya, tapi beberapa. Nah, kita sudah buat. Nah, hanya saja apa yang jadi masalah, mengkoleksi semua barang itu menjadi dalam sebuah database. Nah, itu yang biasanya orang-orang enggak mau ya kan. Ya, jadi seluruh toko besar itu yang ada di Indonesia ini mungkin baru Gramedia. Silahkan bisa belanja di Gramedia, bisa merasakan bagaimana penggunaan AI. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman kalau tertarik silahkan memanfaatkan AI untuk pekerjaannya ya. Bisa nanti expose di tugas 1 ya, di tugas 1 ini nanti coding apa nih kira-kira, kalau perlu yang apa yang nanti yang saya akan berikan, kemudian membuat catatan yang akan dilakukan ya. Mungkin saya tambahkan ya, yang bagian B, bagi yang tertarik tesis dengan AI itu bisa termasuk deep learning,
ya, bisa termasuk machine learning gitu ya, bisa termasuk NN, bisa termasuk large language model, bisa termasuk apalagi machine learning, udah ya, machine learning ada kuliahnya sendiri, LLM. Nah, kami belum tahu apakah NLP juga akan menjadi satu mata kuliah baru, kami belum ada, masih diintegrasikan di beberapa mata kuliah ya. Nah, itu silahkan tulis topiknya, topik masalah ya. Supaya apa? Nanti kita bikin atau juga data ya, data yang sudah ada. Ya, supaya kita bisa membuat exercise di kelas-kelas kita lewat topik-topik yang teman-teman tertarik. Jadi yang bagian ini optional ya. Bagian ini nanti optional ya, tugas 1 AI 16 September sampai ini. Gitu. Nah, ada yang tugas khusus ya, siapa namanya kemarin itu? Alexander atau siapa ya? Ada tugas khusus, itu kemarin, tapi itu bukan pakai AI, tapi pakai Google Sheet, bagaimana mendeteksi keterbacaan Alkitab. Nah, itu belum pakai AI, sekarang pikirkan kalau pakai AI gimana, nanti ya tahap selanjutnya. Sekarang baru uji coba bagian itu. Nah, silahkan bagian itu bisa dikerjakan menggantikan ini ya. Si siapa yang tugas khusus itu, siapa namanya? Mas, apa namanya Mas? Boleh ngomong? Nggak ketemu? Nggak join? Saya nih. Saya ada tugas khusus, Join Mbak. nggak? Ibu. Siapa saya lupa. Kemarin Coba. ada tugas khusus, Bu. Mas apa ya? Deon, Bu. Mas mahasiswa S2 Gideon. Nah, Gideon Kawinda mana? Ada, Halo Bu, Gideon. ada. Nggak masuk. Jadi kalau gini kan susah ya. Oke, jadi itu kira-kira ya target kita di sini. Jadi yang ini adalah yang 2 minggu lalu yang saya sampaikan. Kemudian juga RPS ya, dan Pak Bambang tentunya pustaka-pustaka yang sudah untuk mendukung kuliah ini begitu. Nah, kita akan masuk pada fokus pada mathematical artificial intelligence. Itu review kita di pertemuan waktu lalu, sehingga teman-teman yang ketinggalan masih bisa mendapat main idea-nya ya. Nah, ini diktat di September 2024, di mana saya bertugas di bagian mathematical fondasi ya, bagian pertama untuk AI ya. Terus AI itu apa, disinggung lagi di sini begitu ya. Kemudian teori matematikanya itu apa? Yang utama itu di sini. Tadi yang saya katakan ya, kalau Tuhan membuat manusia sebagai imago Dei-nya, maka AI sebagai image-nya kita. AI sebagai image-nya kita, ya kan? Sederhananya begitu, di mana image-nya manusia, apa bedanya dengan keberadaan makhluk lain adalah kemampuan berpikir. Ya toh? Oh, kalau ada hewan yang pandai punya otak kok bisa ngikuti yang kita perintahkan, itu boleh dibilang anomali ya. Karena training yang bagus, mungkin ada penelitian tentang kemampuan hewan juga ya. Kok bisa sih menanggapi kayak manusia misal begitu. Itu silahkan ya. Mungkin dari exercise, training yang berulang-ulang, ada anjing ataupun hewan yang secara khusus bersifat atau bertindak melebihi hewan yang lain. Nah, sehingga bagian yang utama dalam memodelkan otak manusia itu, ya apa toh otak manusia itu? Nah, itu adalah neuron dan dendrit, akson.
sinopsis, soma, ya, bagian-bagian ini kemudian menjadi perangkat pemodelan di neural network namanya, ya, sehingga teman-teman yang awal kuliah tahun ini diminta untuk ngambil karena keterkaitannya dengan kuliah yang lain, ya. Kalau angkatan awal dulu cuma ngambil 9, kalau sekarang nggak apa-apa, agak banyak nggak apa-apa, toh sekalipun 36 SKS bisa dibantu nanti, ya. Oke, apa fungsinya secara biologis di situ sudah disebutkan, yang kemudian direpresentasikan di sini. Bahwa informasi yang kita terima itu melewati jaringan yang disebut neuron, begitu ya, sebagai tempat bagaimana informasi kita terima sebagai input. Kemudian untuk otak meresponi itu disebut output neuron. Kemudian mengambil tindakan, gitu ya. Entah itu benar atau salah ataupun apapun itu bentuknya, itu sebagai output neuron. Nah, yang di dalamnya kompleksitas dari jaringan saraf itu direpresentasikan oleh hidden neuron, ya. Atau ada yang kemudian menyebutkan ini antara neuron-neuron itu yang disebut layer. Ada yang sebutkan layer input, hidden layer, kemudian ada hidden layer lagi untuk menyempurnakan bagaimana modeling cara berpikir manusia itu, ya. Tapi tentunya kemudian kita perlu menjelaskan secara matematika, ya. Karena dengan matematika maka akan terukur objektivitas cara kerja model yang dibuat. Menariknya adalah dengan adanya kemampuan teknologi ini, maka dia bisa membangun dirinya sendiri, gitu ya. Namanya generative AI, to generate its own, ya kan? Jadi sederhananya supaya teman-teman mikirkan, oh kalau anak kecil nih ya, nggak pernah diajarin berbohong nih, bisa bohong kok. Itu contohnya. Jadi kita memikirkan kilas balik kalau ke manusia seperti ini, apa yang terjadi di model matematik. Itulah yang diupayakan di berbagai pemodelan yang kita pelajari di sini. Karena kompleksitas dari kasus yang kita pelajari, dari data yang kita pelajari di big data, misalnya ya, yang kita pelajari apa toh? Ada suara, ada gambar, ada tabular, ada numerical, noise, ada macam-macam yang time dependent, artinya berjalan sesuai waktu, berubah menurut waktu, berubah menurut space. Maka itulah kemudian keilmuan berkembang, ya. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau teman-teman membayangkan AI, ya bayangkanlah diri kita sendiri. Ya, itu seperti itu. Kok bisa ya begitu? Nah, karena teknologinya kemudian memungkinkan untuk mereka mengenerate dirinya sendiri. Memperbaiki dirinya sendiri juga. Kita bisa mengcoding untuk itu, ya. Semakin teknologinya makin besar. Jadi ilmu itu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, gitu ya. Oke, kemudian Daniel menjelaskan di kelas neural network secara lebih sederhana, ya, mulai dari dasar matematikanya. Di sini sih ada gambar-gambarnya, misalnya ya, ada layer 1 terdiri dari 5 neuron, ya, ini bagian output, dan kemudian kita sum up, kita jumlah, kemudian ada fungsi untuk menghubungkan neuron satu dengan yang lainnya, tidak langsung ke output gitu, yang disebut fungsi aktivasi untuk menjelaskan keterkaitan tadi saraf-saraf tadi itu, fungsi aktivasi. Nah, di sini mainnya ya, kita akan belajar berbagai fungsi aktivasi itu tadi, ya.
Karena apa ini muncul? Karena tadi ya ada kompleksitas yang luar biasa dari apapun yang dilakukan manusia, maka data yang kompleks itu kemudian kita ingin analisis nih. Akhirnya timbullah keilmuan yang memberikan pemfilteran terhadap data tadi diterjemahkan, yaitu klasifikasi atau grouping atau clustering, apa ya, itu yang esensinya sama, mengkelompokkan ya data supaya seragam, supaya yang setipe kita kelompokkan nih. Nah, ilmu untuk itu ya adalah muncullah clustering, classification ya. Bahkan untuk mendapatkan menarik data supaya bisa diolah adalah data mining begitu ya. Kemudian bagaimana dianalisis keterkaitannya secara simultan. Ya, itu yang terjadi di big data analysis ya. Oke, so saya akan bicara saat ini bagaimana fungsi aktivasi ini dibuat. Ya, tadi fungsi aktivasi untuk apa? Ya, untuk menjelaskan atau untuk mewakili ya ini tadi. Nah, ini ya sinopsis tadi nih, sinopsis tadi. Keterhubungan antara input dan output itu tidak, kan tentunya tidak langsung ya, ada respon di kepala kita untuk menerima input itu. Nah, itu yang kemudian dijelaskan oleh si layer-layer tadi beserta fungsi aktivasinya. Gitu ya. Itu kira-kira. Nah, yang menarik adalah ternyata kalkulus abad 17 itu yang teman-teman mungkin nggak seneng ya. Beberapa orang yang mungkin di matematika, yang tidak di matematika, yang di matematika aja mungkin udah mulai nggak senang, ya kan? Karena kok repot sekali. Ternyata kemudian dimanfaatkan, ya. Nah, ini hebatnya matematika, ya. Dibangun di masa lampau, ternyata itu menjadi dasar bagaimana kita membangun AI. Karena matematika itu menerjemahkan apa yang kita hadapi itu secara logis, secara objektif, gitu ya. Jadi siapapun yang bicara, entah itu orang penting kah, entah itu politiknya beda kah, tapi kalau sudah prinsipnya dengan matematika, tidak bisa dibantah asal dasar matematikanya sama. Ya, gitu ya. Kalau dasar matematikanya beda ya nanti tinggal pengambil keputusan mau pakai yang mana. Itu ya. Jadi nanti kalau ini kok klasifikasi nih, saya atau di mesin learning ini ada macam klasifikasi macam-macam nih, ada SVM, ada apalagi ya, Bayesian ya, ada random forest, ada banyak ya. Itu kok hasilnya beda-beda ya. Nah, itu tinggal pengambil keputusan mau pakai yang mana, gitu ya. Nah, kita sebagai data science mempropose, mengusulkan, ini loh hasil olahan saya, gitu ya. Itu. So, bagaimana tadi proses dari input ke output itu keilmuannya berkembang. Nah, pertama ada namanya metode perseptron, ya, yang kemudian saya lihat ditunjukkan di daftar isi saja dulu ya. Nah, ini tahapannya, ya, tahapannya dari metode perseptron, ya, tadi apa tadi? Untuk menjelaskan, ya, bagaimana AI bekerja menurut neural network, ya, atau bagaimana AI dibangun, ya. Jadi pertama dari metode perseptron, kemudian ada karena tentunya ini dibuat secara matematis, maka akan ada apa? Kesalahan, ada ketelitian sampai batas apa, kemudian tentu bagaimana meminimalisir kesalahan, dioptimasi, ya. Nah, kalau dioptimasi yang mana nanti kita pelajari,
Terus kalau sudah dapat sampai output gimana? Oh, pengen saya perbaiki nih. Ya, kemudian menelusur lagi ke belakang otak kita ya. Nah, itu dikerjakan oleh neural network itu dengan namanya back proposition. Di mana nanti juga ada lapisan-lapisan lagi yang disebut hidden layer untuk memperbaiki dan optimasi ya. Begitu. Kemudian tadi ya, layer-layer tadi dari input ke output, hidden layer-nya mungkin nggak cuma satu layer. Untuk memahami teorinya, teman-teman dikasih satu layer. Kemarin siapa? Dania, satu neuron ya, dengan satu input, satu output gitu ya. Yang disebut satu input itu satu jenis ya, satu jenis saja, satu variabel saja, si X saja. Terus ada si Y. X dan Y keterhubungannya apa ya? Itu misalnya, oh keterhubungannya si Y ini tergantung X secara linear. Nulisnya gimana? Versi neural network. Kalau versi regresi itu di S1 ya, regresi linear. Semoga udah apa namanya bisa ditengok-tengok sedikit nanti sambil jalan ya. Atau ditanyakan sama AI sebentar juga boleh. Nah, maka untuk memperbaiki ya tadi ya, untuk memperbarui dari perseptron, untuk mengupdate ya, terus tengok ke belakang back propagation. Terus mau mengupdate lagi atau tak perbanyak apa? Saya perbanyak hidden layer-nya yang disebut multi layer perseptron. Ya. Nah, yang kemudian ada YouTube di pertemuan tahun lalu yang sudah saya urutkan di sini ya, ini di sini ya, itu ada YouTube-nya. Nah, teman-teman boleh lihat ya, kalau mungkin kita tidak bisa menelusur seperti berapa waktu yang lalu begitu tentang apa yang kita pelajari fondasi matematikanya ya. Paling tidak ya, kalau ini kita bahas begitu ya, tidak hanya seperti pengguna yang buta gitu ya, pengguna yang buta, tapi penalarannya masuk akal gitu ya, atau paling tidak pahamlah kenapa sih ilmunya begitu ruwet, karena manusia itu ruwet. Artinya karena dia serupa ya kan, serupa dengan penciptanya ya, dia cerdas manusia itu gitu kan, tapi kecepatannya dalam meresponi, berpikir, kemudian karena diganti oleh mesin yang canggih, nah bisa tergantikan kecepatannya ya dengan mesin yang canggih begitu ya, sehingga orang memilih pakai AI daripada pakai manusia begitu. Mari sekarang supaya saya tidak berkepanjangan dalam hal ini, kita masuk ke matematikanya. Untuk dapat feedback ya, bagian introduction ini, Dian paham nggak ya? Supaya saya yang hafal baru Dian sih namanya. Halo Dian. Mana? Saya perlu apa? Feedback. Perlu feedback, apakah dipahami enggak yang saya sampaikan? Paham ya, Dian? Udah lenyap. Gideon Kawinda, paham ya? Kenapa kok nanti ketemu matematika yang banyak? Saya takutnya khawatir nih, Gideon Kawinda. Saya mengerti, Bu. Halo? Bisa dengar suara saya, Bu? Cuman gelap aja tapi nggak ada suaranya. Apakah sudah ada suara? Ini Dian Kawinda ngomong tapi nggak ada suaranya masuk. Kenapa? Mikael Bima
Kurniandi. Paham ya kenapa nanti kita butuh matematika? Ya, Bu. Halo? Paham enggak? Paham, Bu. Kok saya nggak dengar ya? Mas Felix paham nggak? Kenapa kok butuh matematika di AI? Paham, Bu. Saya kok nggak dengar ya? Oh, kenapa saya nggak dengar ya? Teman lain dengar nggak, Mas Vika Mikael ngomong nggak? Saya baik. Kalau dipahami kita masuk di dengar. Baik. Ada nggak terdengar? Baik, terima kasih ya. Jadi itu bagian ke-1 atau artinya kenapa toh kita